Febiana Rositasari, anak gadis yang sebentar lagi akan dipersunting Gunawan. Febi dan Gunawan sudah menjalin kasih 1 tahun lebih. Dua pihak keluarga sudah saling menerima satu sama lain. Dan minggu depan, kalau tak ada halangan, acara pernikahan akan segera digelar. Dan akhirnya waktu bahagia itu pun tiba. Suasana pesta digelar dengan meriah. Tatanan rias wajah Febi begitu cantik dan elegan, hingga membuat Gunawan terpesona. Kebahagiaan terpancar dari pasangan tersebut. Dan setelah 1 bulan kemudian, Gunawan kembali bekerja di sebuah instansi pemerintah, sedangkan Febi hanya menghabiskan hari-harinya di rumah. Setelah menikah, Febi memutuskan berhenti bekerja. Dia memilih untuk fokus dalam rumah tangganya. Apalagi sekarang Febi sedang ikut program hamil. Tapi lama-kelamaan, sifat bosan itu pun muncul. Seharian rebahan di rumah malah membuat badan Febi menjadi capek. Akhirnya dia ingin membantu ibu mertuanya yang seorang pedagang baju di pasar. Bumin tak bisa menolak permintaan dari menantunya itu. Ditambah lagi Bumin sekarang sudah merasa gampang capek. Mungkin karena faktor usia. Beliau merasa senang karena ada seseorang yang membantu dan meringankan bebannya dalam berjualan. 2 bulan sudah Febi membantu ibu mertuanya itu. Penjualan baju Bumin sangat maju pesat. Febi yang sangat mahir dalam soal marketing tak begitu kesulitan dalam memasarkan baju-baju dagangannya. Selain Febi menjual baju-baju terkini, dia juga menjual secara online. Bumin sendiri sangat bangga akan keahlian Febi. Maka Bumin memutuskan untuk memberikan toko bajunya kepada Febi dengan alasan umurnya yang sudah tua. Bumin memberi amanah kepada Febi untuk melanjutkan dagangannya. Meski tak enak hati, Febi terpaksa menerimanya. Tak enak hati lantaran menantu Bumin tak hanya Febi, masih ada Mbak Ana, kakak iparnya. Satu bulan kemudian ada toko baju yang baru buka di seberang kiosnya. Orang itu kelihatan sangat sombong. Dia tak pernah bertegur sapa dengan pedagang-pedagang lainnya. Hingga suatu hari ada seorang pembeli yang mampir di kios Febi. Tapi orang itu lalu pindah ke kios seberang lantaran diiming-imingi dengan harga yang murah oleh pemilik toko yang akhirnya diketahui bernama Bu Siti. Tapi ternyata lama-kelamaan banyak pelanggan yang tetap membeli baju di toko Febi. Sifat judes yang dimiliki Bu Siti membuat para pembeli malas untuk mampir ke kiosnya. Selain itu dagangan Bu Siti kurang modern untuk zaman sekarang. Semakin hari, kios Febi semakin bertambah ramai. Hal itu membuat Bu Siti iri padanya. Suatu hari Febi bertemu dengan seorang ibu-ibu yang mengingatkan agar hati-hati pada Bu Siti. Ibu-ibu itu pun mengatakan kalau Bu Siti sering pergi ke dukun. Bu Siti tak akan segan-segan melukai hingga menyantet siapa saja yang membuat hatinya kecewa. Setelah mengatakan itu, ibu-ibu itu pun pergi dengan begitu saja. Febi sendiri merasa bingung sekaligus tak mempercayai ucapan orang yang baru dikenalnya tersebut. Bisa saja orang itu tak suka pada Bu Siti, lalu menyebar fitnah dan menjelekkan nama baiknya. Bulan ini tepat bulan Ramadan. Itu artinya sebentar lagi Lebaran. Pasti akan banyak orang-orang yang mencari baju Lebaran. Dan itu pun terbukti. Kios Febi ramai dan omsetnya meroket tajam. Kini Febi mampu mempekerjakan 2 karyawan untuk membantunya. Namun hal itu membuat sepasang mata yang mengawasinya tajam. Bu Siti sangat marah. Hingga suatu malam sehabis sholat Isya,
Feby merasakan perutnya seperti dibelintir. Gunawan beserta mertuanya merasa kebingungan. Feby sudah keluar masuk rumah sakit, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Semakin hari penyakit Feby semakin parah. Dan yang membuat aneh, penyakitnya tak bisa dideteksi oleh medis. Kini hari-harinya dihabiskan dengan berbaring, hingga mau tak mau tokonya menjadi sepi. Malam itu Feby bermimpi bertemu dengan kakek yang mengaku kakek buyutnya. Kakek berjenggot putih itu memberi Feby sebuah keris kecil. "Duk, pakailah benda ini saat kamu membutuhkannya." Suara kakek itu kepada Feby. Kakek itu lalu pergi menghilang diikuti cahaya putih. Feby kemudian terbangun dengan keringat yang bercucuran. Dan yang membuat Feby aneh adalah di telapak tangannya terdapat keris berukuran kecil berwarna coklat keemasan. Malam pun tiba. Gunawan lembur kerja. Dengan terpaksa Feby harus tidur sendirian. Cuaca malam itu benar-benar panas, hingga membuat Feby beranjak dari tempat tidurnya untuk mengambil minum. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara harimau yang mengerang. Feby kemudian mencoba mencari dari mana arah suara tersebut. Sesaat kemudian, Feby melihat hewan buas dengan kuku-kuku yang tajam. Harimau itu semakin mendekat ke arah Feby. Sontak saja Feby ketakutan dan menjerit sekuat tenaga. Feby, bangun dok, cepat sadar. Feby. Terdengar suara Bumin sambil menepuk-nepuk pipi Feby. 5 menit kemudian ada Mbak Ana dan juga keluarga lainnya sedang membangunkan Feby yang ternyata pingsan. Dan setelah kejadian itu keluarga pun memutuskan untuk mengobati Feby secara alternatif. Dan keluarga memutuskan untuk membawa Feby ke Jawa Timur di pondok pesantren yang terkenal akan ruqyahnya. Keluarga berharap Feby dapat disembuhkan, dan untuk dapat sampai di pondok pesantren tersebut, Feby harus mengantri karena banyaknya pasien yang juga mendaftar. Malam itu Feby mengalami demam tinggi, tubuhnya panas dan merasa berat di sekujur tubuhnya. Ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan keluarga sedikit membuatnya tenang, hingga dia pun dapat memejamkan matanya walau hanya sebentar. Di dalam mimpi Feby kembali bertemu dengan harimau dengan gigi taring yang begitu tajam. Harimau menyeramkan itu mengejar Feby sampai masuk ke hutan. Di tengah hutan itulah Feby bertemu dengan orang yang tak asing lagi baginya. Dialah Bu Siti. Tatapan mata Bu Siti yang tajam membuat Feby ketakutan. Kini Feby tak bisa lari lagi karena dia sudah dikepung harimau dan juga orang-orang berjubah hitam. Feby kemudian mengucapkan takbir sebisanya. Tapi suara Feby membuat Bu Siti marah. Dia lalu kejar-kejar orang berjubah hitam lengkap dengan parang tajamnya. Di hadapan Feby sudah berdiri tegak harimau dan Bu Siti. Mereka menyerang Feby secara bersamaan. Tiba-tiba dia teringat tentang keris yang didapatnya beberapa hari yang lalu. Dan benar saja, Bu Siti mengeluarkan darah kental dari perutnya akibat tusukan keris dari Feby. Dan setelah itu harimau dan orang-orang berjubah hitam itu pun menghilang. Feby akhirnya terbangun dari tidurnya. Tapi anehnya, Feby merasa tubuhnya agak enteng dan juga tak merasakan sakit lagi. Seluruh keluarga mengucapkan Alhamdulillah. Keesokan paginya, Feby mendapat kabar kalau Bu Siti meninggal secara mendadak. Darah kental yang tiba-tiba keluar dari mulut dan perutnya membuat orang bertanya-tanya. Kini Feby baru menyadari kalau selama ini Bu Siti lah penyebab munculnya penyakit aneh di tubuhnya. Terima kasih untuk bantuannya, Kek.
Guman Feby sambil menggenggam keris di telapak tangannya. Entah siapa kakek itu sebenarnya. Yang pasti peran beliau sangat berarti sebagai perantara Allah dalam menyelamatkan nyawanya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.